Terima kasih Anda masih bersama TA Jateng dan DIY Mitra TA TV. Fakultas Hukum Unisula menyelenggarakan fokus grup diskusi mencermati rencana pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-Undang KUHP ini akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 ini akan berlaku efektif 2 Januari 2026 mendatang, namun telah disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, setelah DPR dan pemerintah resmi menggedok palu. Untuk mengkaji lebih mengenai kebijakan baru ini, diskusi mengundang Kepala BNNP Jateng, Brigjen Polisi Agus Rohmat, mantan Kepala BNN dan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Anang Iskandar, dan Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejati Jawa Tengah Mukhlis. Acara ini menyoroti KUHP terbaru terutama dari aspek penegakan hukum, penyalahgunaan narkotika, dan perampasan aset pelaku tindak pidana. Dekan Fakultas Hukum Unisula, Profesor Dr. Jawade Hafiz mengatakan, penyelenggaraan diskusi ini sebagai upaya mengkaji secara mendalam serta menganalisis berbagai pasal nasional berupa delik narkotika dan pidana korupsi. Sebagai contoh delik narkotika, sebagian pihak menyatakan penyalahgunaan narkotika tidak boleh dijatuhi pidana atau hukuman badan, karena dia adalah korban peredaran narkotika, sehingga bentuk tindakannya adalah rehabilitasi. Di sisi lain terdapat pendapat bahwa penyalahgunaan narkotika adalah bentuk tindak pidana. Menurutnya dua pendapat ini perlu dikaji lebih kritis lagi, yakni yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab di satu sisi penyalahgunaan narkotika harus dipahami sebagai sosok korban. Dua ini tentu yang ingin kami gali lebih jauh adalah dengan pemberlakuan KUHP nasional yang baru ini, seperti apa sih penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber, satu mantan Kepala BNN, Pak Komjen Dr. Anang Iskandar. Beliau melihat bahwa penyalahgunaan narkotika itu tidak boleh dijatuhi pidana atau hukuman badan, karena dia adalah korban dari peredaran narkotika, sehingga bentuk tindakannya adalah harus direhabilitasi. Nah, sejauh ini ada 3 teori rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi religius. Pada sisi lain, Kepala BNN Provinsi masih melihat bahwa penyalahgunaan narkotika itu adalah salah satu bentuk tindak pidana. Buat saya selaku Dekan Fakultas Hukum Unisula tentu memandang dua pendapat ini perlu dikaji lebih kritis lagi. Mana sebetulnya lebih memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Satu sisi saya melihat memang penyalahgunaan narkotika itu harus dipahami sebagai sosok korban. Ibarat orang sakit jiwa itu tidak dipenjarakan, tetapi sakit jiwa, sakit psikis itu harus disembuhkan. Dalam FGD ini, Komjen Purnawirawan Anang Iskandar menyatakan lebih cenderung pelaku penyalahgunaan narkoba diberi kesempatan rehabilitasi. Sementara Brigjen Polisi Agus Rohmat menegaskan penyalahgunaan narkoba yang bisa mengancam keselamatan generasi muda maupun stabilitas nasional. Sedangkan M. Taufik menjelaskan perampasan aset bisa dilakukan melalui peradilan pidana bersamaan dengan terdakwa terbukti bersalah, atau mekanisme perampasan yang mengizinkan negara melakukan tanpa melalui lembaga yudisial. Ada juga perampasan tanpa menunggu proses pidana selesai sepanjang telah ada gugatan atas aset. Vita Semarang, TA TV.